if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something Bernardo Tavares kritik keras TC Timnas Indonesia rugikan PSM Makassar. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menyebut pemusatan latihan TC Tim Nasional Timnas Indonesia U20 merugikan timnya. Pasalnya, Juku Eja julukan PSM Makassar harus kehilangan Zaki Ashraf dan Sultan Zaki. PSM Makassar sedang dalam misi untuk meraih gelar juara Liga 1 2022-2023. Tetapi, langkah mereka mendapatkan kendala. Pasalnya, pasukan Ramang harus kehilangan Zaki dan Sultan. Mereka mendapat panggilan untuk mengikuti TC sejak 1 hingga tanggal 28 Februari tahun 2023. Zaki dan Sultan dipanggil pelatih Sintayong untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U20. Masalahnya, Tavares juga tidak bisa menurunkan Yakob Sayuri dan Safrudin Tahar akibat akumulasi kartu. Ditambah Zaki dan Sultan saat meraih kemenangan 4-1 atas Barito Putra. Dia merasa PSM Makassar dirugikan PSSI. Sebab, Persija dan Persib tak kunjung melepas pemainnya meski mendapatkan panggilan TC Timnas Indonesia U20. Saya tidak bisa memainkan keempat pemain saya dan yang perlu saya sampaikan bahwa aturan tetap aturan, kata Tavares. Di sini kami memberikan pemain kami ke timnas pada saat timnas melakukan pemanggilan. Namun, tim lain tidak memberikan pemain-pemain mereka. Apakah aturan sama diterapkan di satu klub dan yang lain tidak? Lanjutnya, Tavares menjelaskan Edgar Tamping dan Rafli Asrul sempat mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya di PSM Makassar usai menjalani TC jangka panjang bersama Timnas Indonesia. Dia juga melihat Zaki dan Sultan hanya latihan dan berlari di TC serta kurangnya menit bermain di pertandingan. Satu dampak yang saya berikan contoh perihal training camp yang terlalu lama dan mereka tidak mendapatkan menit yang kompetitif dan tidak bisa bermain seperti Edgar Tamping dan Rafli Asrul, sebut Tavares. Saat di awal-awal liga mereka lebih lama di timnas ketimbang di klub sendiri dan ini berdampak pada saat kita latihan dan bertanding. Jika mereka di timnas mereka hanya latihan, lari, training camp, mereka tidak mendapatkan hal-hal ini sebagai bagian dari pertandingan, pungkasnya. Update proses naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia U20, sudah sampai setnek. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan Timnas Indonesia U20 terus dikebut. Saat ini dokumen 3 pemain tersebut yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner, dikabarkan sudah sampai ke tangan Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek pada Jumat 10 Februari 2023. Kabar tersebut datang langsung dari salah satu utusan PSSI Hamdan Hamedan. Dia menjelaskan bahwa berkas tersebut terus diproses agar segera cepat bisa dinaturalisasi. Hamdan turut hadir dalam undangan agenda Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham. Pada kesempatan itu pula, Hamdan menjelaskan maksud dan tujuan untuk menaturalisasi ketiga pemain tersebut. Hal itu tidak lepas dari permintaan dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Terlebih usia pemain yang akan dinaturalisasi saat ini masih sangat muda dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Alhamdulillah, sore ini turut hadir dan menjadi pembicara di konsiering pewarganegaraan yang digelar oleh Kemenkumham dan dihadiri oleh perwakilan Kemensetnek, Kemendagri, dan lainnya, tulis Hamdan dalam unggahan Instagramnya, @hamdan.hamedan. Salah satu agenda pembahasan adalah terkait penelitian permohonan pewarganegaraan yang menyangkut 3 calon pemain naturalisasi untuk Piala Dunia U20, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sebagai informasi, saat ini dokumen ketiga pemain tersebut sudah di Kemensetnek, tambah ya. Sebagaimana diketahui,
Ketiga pemain keturunan itu diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Upaya ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas timnas Indonesia U20 nantinya. Terlebih ketiga pemain tersebut juga punya pengalaman di Eropa. Justin Hubner bahkan diproyeksikan bisa naik promosi ke tim utama Wolverhampton musim mendatang. Jika benar terjadi, Hubner akan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang mentas di Premier League musim ini. Menarik untuk melihat kelanjutan kabar tersebut.